Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matik manupanca. Marilah kita belajar statistika. Oke, statistika. Ada 3 hal yang harus kita pahami dalam statistika, yaitu pengumpulan data, penyajian, dan pengolahan data. Pada penyajian, kita akan mengenal 2 materi, yaitu ada diagram dan ada tabel. Dan untuk diagram sendiri kita bedakan menjadi 3, yaitu diagram batang, diagram garis, dan lingkaran. KD 3.12 menganalisis hubungan antara data dengan cara penyajiannya yang meliputi tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Dengan KD 4.12 menyajikan dan menafsirkan data dalam bentuk tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Setelah pembelajaran, insya Allah siswa akan dapat menganalisis hubungan antara data dengan cara penyajiannya sebagai dasar pengetahuan untuk menyajikan dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Jadi kita nanti akan pelajari pada kesempatan ini adalah tentang tabel. Ini ada dia tabel, ya, ada tabel frekuensi. Coba kalian amati, 60-nya ada 3, 70-nya ada 7, 80-nya ada 15, 90-nya ada 17, dan 100-nya ada 3. Judul tabel. Ternyata di sini kalau kita amati, kalau kita identifikasi, judul tabelnya adalah distribusi frekuensi data tunggal. Yang kedua, ada 3 kolom, 1, 2, 3, ada 3 kolom. Ada 6 baris, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada nilai yang terurut dari yang terkecil. Ini yang terkecil 60, 70, 80, 90, 100. Yang kelima, frekuensi menunjukkan banyaknya data. Ini menunjukkan banyaknya data. Nilai 60 ada 3, bisa ditulis 60, 60, 60 kalau kita daftar anggotanya. 60-nya ada 3, 70-nya ada 7. Kalau didaftar ya 70 tambah 70 tambah 70 dan seterusnya. Jumlah frekuensi ada 45. Jadi frekuensi ini kalau dijumlah di sini hasilnya 45. Nilai terendah 60 dan nilai tertinggi adalah 100, sehingga selisih nilai tertinggi dan terendah adalah 40, yaitu 100 dikurangi 60. 100 dikurangi 60. Yang ke-12, frekuensi terbanyak adalah 17. Frekuensi terbanyak berapa? 17. Kita lihat nilainya 90, sehingga modus dari data tersebut, modus atau nilai yang sering muncul itu adalah nilai 90. Ini adalah nilai ujian matematika dari 40 mahasiswa. Ini datanya belum urut. Untuk mengerjakan lebih lanjut, data harus diurutkan. Setelah data urut, dibuat tabel. Ya, kita buat tabel. 60-nya ada 3, 70-nya ada 7, 80-nya ada 15, 90-nya ada 17, dan 100-nya ada 3. Ini ada tabel frekuensi. Turusnya kita hilangkan, ya. Turusnya tadi, ya, talinya kita hilangkan. Kita ambil nilai dan frekuensinya saja. Jadi kita sederhanakan dari bentuk tabel tadi, ya. Jadi kalau yang tadi tabelnya seperti ini, ya.
kita sederhanakan, talinya kita hilangkan, jadi menyisakan nilai dengan frekuensi saja. Di sini kita lihat nilai terendah adalah 60, nilai tertinggi ada 100, jangkauan adalah nilai tertinggi dikurangi nilai terendah sama dengan 40. Nilai tengah berarti dari 45 dibagi 2, hasilnya kan 22 setengah sebenarnya ya. 22 setengah, ini bukan 2 tapi setengah, maaf. Nah, ini datanya berada di sini. Ternyata nilainya 80. Modusnya 90. Frekuensi terbesar kan 17 ya, 17. Sehingga nilainya kita lihat 90, maka 90 itu sebagai modus atau nilai yang sering muncul atau nilai terbanyak. Yang mendapatkan nilai kurang dari 80, ini nilai 80 jumlahnya ada 15. Yang mendapatkan nilai kurang dari 80 berarti ini 3 dan 7 ya, 3 dan 7 ada 10. Yang mendapatkan nilai lebih dari 80, ada 20, kita lihat lebih dari 80, ini nilai 80, berarti yang mendapatkan nilai lebih dari 80 ini 17 dan 3 siswa. Nah, ya. Kemudian nomor 8 yang mendapatkan nilai minimal 80. Nah, 80-nya berarti ikut. Berarti ini anak-anak ini. Ya. Dan jumlahnya 35. Buatlah tabel frekuensi data berikut. Oke. Kalian kerjakan ya selama 10 menit. Oke, sudah 10 menit. Ternyata data harus terurut dulu. Diurutkan ya. Diurutkan dari yang terkecil. Setelah diurutkan baru dibuat tabel. Oke? Nah, dari tabel frekuensi ini kalian coba buat deskripsinya ya. Deskripsinya ya, kalian apa saja yang nampak di sini ya kalian deskripsikan. Pak Guru kasih waktu 10 menit. Oke, sudah 10 menit. Sekarang kalian cocokkan apakah yang kalian catat ditemukan hal-hal seperti berikut ini. Bagaimana? Slice? Oke. Nah, untuk pertemuan yang akan datang nanti kita pelajari ini. Ada diagram batang ya. Kalian identifikasi apa saja yang ada ya, fakta apa saja yang ada di sini ya. Kalian deskripsikan ya, kalian tulis ya. Nanti pertemuan yang akan datang kita bahas. Oke? Terima kasih. Salam matik manu panca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.